Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Joko Handoyo yang mengajarkan saya bagaimana dekat dengan mahasiswa. Saya masih ingat saat itu ada salah seorang, beliau menjadi wakil dekan 3 kemahasiswaan dan saya jadi kepala BEM waktu itu. Harus silaturahmi atau mengunjungi, visit mahasiswa yang sakit. Saat itu di Raja Wali masih ruang yang di pojokan. Saya diajak beliau untuk bagaimana mendekati mahasiswa. Yang kami hormati Prof. Riwanto yang mengajarkan saya rektal tuse pertama kali ketika saya jadi pemuda. Saya masih ingat gini loh, CA rekti itu, dan kamu tidak akan lupa selamanya bagaimana berdungkul-dungkulnya rektal tuse itu di rektum distal. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Bahkan masih terbayang bagaimana beliau mengajarkan itu kepada saya. Yang terhormat Dr. Najat yang menghukum saya menggambar bagaimana mengoperasi bibir sumbing sampai 100 kali. Dan itu akan menjadi ingatan saya bagaimana supaya menjadi dokter bedah yang baik. Tidak lupa dengan teori. Yang terhormat Dr. Agus, saya itu kelas 4, beliau menanyakan kepada saya, kapan kamu selesai? Kapan kamu menyelesaikan tugas akhirmu? Dan tidak lupa Dr. Kun Sri Wibowo, back tim bedah FC, dan beliau selalu jadi back waktu itu, yang menjaga lawan di terakhir. Kenangan-kenangan seperti itu akan mengingatkan kita ketika kita saling silaturahmi seperti ini. Dan mudah-mudahan akan menjadi kenangan yang baik bagi kita. Dan yang tidak lupa guru-guru kami semuanya yang telah mengajarkan, yang tidak bisa disebutkan saya satu persatu, juga pada mahasiswa atau residen, karena mahasiswa ini juga ikut online. Tadi saya share linknya, residen, agar mengambil sisi baiknya apa yang kami ajarkan pada kalian. Next. Jadi dalam rangka silaturahmi untuk bangsa ini, saya mengambil latar belakang bahwa selama bulan Ramadan, selama tahun ini, selama kita 1 bulan terakhir ini, kita digembleng untuk menjadi orang yang takwa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Predikat takwa yang mestinya kita raih ketika kita berada di akhir bulan Ramadan. Dan kita sudah masuk ke bulan Syawal, tinggal menunggu apakah ketakwaan kita itu terbukti atau tidak. Apakah sudah kita raih atau tidak ketakwaan itu. Takwa dalam arti yang sesungguhnya itu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berusaha menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Itu adalah gambaran takwanya. Apakah kita pada bulan Syawal ini masih sering marah pada residen ketika menjadi asisten kameramen? Apa kita masih sering tidak jujur ketika visit? Apakah kita sering korupsi terhadap waktu dan lain-lain? Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga residen ya. Mudah-mudahan ada imbasnya. Ada bukti bahwa kita itu sudah bertakwa ketika meraih tingkatan takwa itu ketika bulan Ramadan. Di samping itu,
Idul Fitri sebagai momentum untuk silaturahmi. Pak Robin jalan dari Palembang ke sini macet di Merak 9 jam. Hanya menunggu parkir masuk ke kapal. Saya pulang dari Bogor ke Bogor naik tidak diperbolehkan lewat tol 12 jam lewat Pantur. Hanya untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah. Karena sudah dua periode ya kita, atau dua lebaran tidak pulang kayak Bang Toyib. Jadi kita diberi semangat untuk silaturahmi. Dan ternyata menurut perkiraan Balitbang, jumlah pemudik tahun ini adalah 85 juta. Masya Allah, 85 juta. Berapa biaya yang dikeluarkan, berapa ekonomi yang berputar, sangat fantastis. Dan menurut Ketua Selios itu, di antara news diperkirakan 250 triliun uang yang berputar selama bulan Syawal. Kekuatan ekonomi begitu besar, dan kita berusaha untuk menjadikan silaturahmi ini bermanfaat untuk bangsa. Nanti kita akan sebutkan satu persatu apa sih manfaatnya silaturahmi. Dan sekitar 1,9 juta kendaraan yang keluar dari tol, dan non-tol juga 1,9 juta. Demikian besarnya gelombang silaturahmi itu yang ada, dan mudah-mudahan ini bisa membangun bangsa yang lebih baik. Baik. Slide. Next. Kita akan bahas sedikit, ada 4 ya, yaitu tentang manfaat silaturahmi, samping memuatkan persatuan, meningkatkan tolong-menolong, membuka peluang kerja, dan doa-doa terbaik untuk bangsa. Baik. Ya, di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22-23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'al asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tufatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Oleh karena itu, apabila kita diberi kekuasaan atau kelebihan atau kemampuan, maka kita tidak boleh memutuskan tali keluarga. Kita harus menyatukan persatuan, baik di dalam keluarga, baik di dalam wilayah, di dalam suatu negara, di dalam suatu bangsa ini. Jangan sampai membuat perpecahan. Dan ini diperintahkan dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau kita berbuat demikian, maka Allah akan mengutuknya. Hati kita akan dibuat hitam, mata kita akan dibuat buta, dan telinga kita akan dibuat tuli oleh kebenaran-kebenaran yang ada. Slide. Tentang menguatkan persatuan ini juga di dalam hadis riwayat Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yasil rahimah, silaturahim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kita ingat kan ketika silaturahmi, saya kemarin pulang ke Gresik, di dalam khutbah Idul Fitri, di dalam khutbah Jumatnya, setelah Jumatan, dikatakan bahwa tetangga itu 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, sebelah depan, dan 40 rumah sebelah belakang. Tangga dekat. Makanya di desa-desa itu, kalau pas Idul Fitri, orang berkunjung.
saling memaafkan, saling menghilangkan kesalahpahaman, saling memuliakan tamu. Karena di dalam hadis Rasulullah diperintahkan demikian. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir walyasil rahimah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya kita diam. Saat ini perkataan bukan hanya dengan mulut, tapi bisa juga dengan jari-jari. Jari-jari kita bisa berkata melalui medsos, melalui WA, dan lain-lain. Apabila kita tidak bisa men-share sesuatu yang kebaikan, maka lebih baik kita diam. Lebih baik jari-jari kita diam, tidak men-share hal-hal yang buruk. Seperti itu. Next. Perpecahan-perpecahan yang terjadi bisa disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Satu kaya, satu miskin. Sang miskin selalu ngerepotin yang kaya merasa berat, dan lain-lain. Itu bisa menjadi suatu kesenjangan. Perpecahan juga bisa terjadi karena kesalahpahaman. Ya. Karena tadi, apa yang kita tuliskan dengan BA kadang-kala berbeda dengan apa yang dimasukkan dalam hati. Oleh karena itu kita perlu meleburkannya, menjelaskannya. Gara-gara kesalahan mengetik, maka kita jadi pecah. Kita jadi tidak dekat lagi. Perpecahan bisa juga terjadi akibat perbedaan pendapat. Pendapat yang ini, pendapat yang itu, beda pendapat. Akhirnya menjadi jauh. Dan dengan silaturahmi ini, mudah-mudahan itu kembali dekat. Kembali harmonis. Dan tidak saling menyalahkan. Right? Next. Manfaat silaturahmi yang lain adalah saling tolong-menolong. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Kita diberi perintah oleh Allah untuk memberi bantuan kepada keluarga kita. Ketika kita mampu, maka selayaknya kita membantu yang tidak mampu. Zakat mal ibaratnya adalah bantuan langsung tunai yang kita berikan pada keluarga kita yang tidak mampu. Mungkin lebih besar dari BLT yang ada sekarang. Dan semuanya yang melebihi nisabnya mempunyai kewajiban untuk memberikan zakat malnya. Hanya 2,5%. Ya kan? Kemudian zakat fitrah juga bisa merupakan gambaran bantuan sembako yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Inilah makna tolong-menolong dalam hal silaturahmi. Next. Para senior, guru besar, dan residen yang kami hormati. Peluang kerja bisa saja muncul ketika kita bersilaturahim. Mungkin kita ketemu dengan saudara kita yang belum bekerja dan kita mempunyai lowongan kerja, kita bisa menawarkan hal itu. Bagaimana dalam dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari disebutkan man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Falyasil rahimah, menyambung silaturahmi. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah yang menjalin silaturahmi. Muncul ide-ide kreatif. Ya, ketika kita ketemu bersama keluarga,
Gimana, apa kamu sudah lulus, ijazahmu apa, keterampilanmu apa, kami punya peluang ini, silakan. Makanya tidak heran ketika ada suatu daerah ketika pulang dari silaturahmi dia membawa sanak keluarga ke kota misalnya. Ketika ada peluang kerja, tawaran lowongan kerja dan timbul kerjasama. Mungkin ketika pulang melihat ada tanah yang kosong yang bisa dibuat untuk usaha-usaha yang dibiayai oleh ketika keluarganya yang cukup untuk membiayai itu dan bisa dibuka usaha lowongan kerja yang ada di daerah. Bermacam-macam kerjasama bisa dimunculkan di situ ketika silaturahmi. Next. Dan ini adalah yang bisa saya sampaikan sekalian doa penutupnya, yaitu tentang doa-doa terbaik untuk bangsa. Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan dan sampai sekarang pun kemarin ketika sholat subuh di musola di surau dekat saya tempat mengaji, masih menyebutkan kunut nazilah seperti ini. Ketika pandemi itu merebak, sejak mungkin 2 tahun yang lalu, setiap subuh masih mengumandangkan kunut nazil. Baiklah, mari kita berdoa bersama sekalian, karena ini adalah doa yang baik sekali untuk bangsa kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufa mukhtalifah was sada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khasah wa min buldani muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya next. Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Kau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkailah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami, Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat. Demikian sedikit sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, dan itu berasal dari saya sendiri. Dan apabila ada manfaatnya itu adalah dari Allah SWT. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Mukmir.